Kalau kita ingin memperhatikan dan membaca dengan seksama nas-nas Quran maupun sunnah Nabi SAW, maka terkadang kesyirikan itu apabila dilakukan, maka pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Namun terkadang pula ada kesyirikan yang apabila dilakukan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Oleh karenanya para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan nas-nas Quran maupun sunnah bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik yang besar yang pelakunya berpotensi bisa keluar dari agama Islam, dan ada syirik yang kecil yang pelakunya tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Jenis syirik yang pertama adalah asyirkul akbar atau syirik yang besar. Wa huwa an yasrifa li ghairillah ma huwa mahaddu haqqu lillahi azza wa jalla. Adapun syirik yang besar adalah memalingkan ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah tersebut merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Dan syirik besar ini terkadang dilakukan secara zahir, secara nampak, seperti orang yang beribadah ke kuburan, beribadah di gunung, atau menyembah berhala-berhala yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka sujud, ruku, berdoa dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya yang merupakan hak khusus prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pula syirik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti orang yang bertawakal selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya, menggantungkan hatinya, menggantungkan sesuatu yang dia inginkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu syirik yang tersembunyi. Atau kesyirikan dan kekufuran orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik ini menyembunyikan kesyirikannya secara sembunyi-sembunyi, tidak dalam keadaan terang-terangan. Nampaknya secara zahir orang-orang munafik dia sama dengan kaum muslimin yang lainnya, namun dia menyembunyikan kebencian, ketidaksenangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan kekufurannya yang pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun dia menyembah yang lainnya. Atau dia adalah merupakan orang-orang ateis yang berpura-pura masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan kekufuran dan kesyirikannya. Maka tentunya orang seperti ini kekufuran dan kesyirikannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab pelakunya dia kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Maka keadaan yang seperti ini, kata para ulama, mereka ini hakikatnya melakukan kesyirikan, namun sifatnya tersembunyi, tidak secara terang-terangan. Atau dalam perkara keyakinan, seseorang bisa jatuh di dalam syirik yang besar, seperti dia berkeyakinan ada sesuatu yang bisa menghidupkan dan mematikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya keyakinan yang seperti ini terjatuh di dalam syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang terjatuh dalam syirik besar
dalam perkara cinta dan pengagungan, yaitu dia mencintai sesuatu sama dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau mengagumkan sesuatu, mengagumkan manusia, mengagumkan benda, atau mengagumkan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini adalah merupakan syirik yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan di antara manusia mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kama yuhibbullah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikan cintanya dengan sesuatu tersebut selevel sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya cinta ini dan pengagungan ini adalah merupakan syirik yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hatilah mencintai, hati-hatilah mengagumkan sesuatu atau seseorang. Jangan sampai cinta dan pengagungan tersebut menyeret Anda di dalam syirik yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara jenis kesyirikan dalam perkara keyakinan adalah di antara manusia ada yang meyakini bahwasanya ada seseorang yang bisa mengetahui perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini kalau bahwasanya gurunya, syekhnya, tempat dia mengambil ilmu mengetahui perkara gaib. Seperti halnya dia meyakini bahwasanya gurunya tersebut meyakini kapan dia mati, kapan dia akan mendapatkan rezeki, bahkan mengajarkan hal tersebut kepada murid-muridnya. Dan orang-orang yang menyimpang seperti ini diantaranya adalah Syiah Rafidhah. Begitu pula dengan orang-orang yang melakoni atau mempelajari ilmu-ilmu tarekat. Begitu pula dengan para orang-orang yang melakoni, mendalami ilmu-ilmu sufiyah. Mereka meyakini bahwasanya guru-guru mereka mengetahui perkara-perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya guru mereka mampu mengetahui kapan mereka mati, kapan mereka mendapatkan keutamaan, kapan mereka mendapatkan barokah dan yang lainnya. Dan terkadang juga seseorang terjatuh dalam syirik besar dalam perkara lisan atau perkataan, seperti dia beristighatsah, meminta bantuan, berlindung dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwasanya tempat atau orang yang dia meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keberkahan, mampu memberikan apa yang dia minta. Maka perkara yang seperti ini adalah merupakan bentuk kesyirikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab para nabi, para rasul, begitu pula para malaikat tidak berhak untuk kita meminta kepadanya, meminta sesuatu dan berlindung kepadanya. Karena Allah lah tempat kita berlindung dan tempat kita meminta segala sesuatunya. Dan di antara jenis kesyirikan dalam perkara perkataan atau lisan adalah orang yang istihza, orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian memojokkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempermainkan, bermain-main di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dengan makhluknya. Seperti dia mengatakan hal tersebut bisa menciptakan, hal tersebut bisa mendatangkan rezeki, hal tersebut bisa menolak bala. Maka tentunya ini adalah merupakan dosa syirik yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bentuk kesyirikan dalam perkara perbuatan adalah orang yang menyembelih dan diperuntukkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang yang salat dan sujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga jenis kesyirikan yang besar adalah orang yang menjadikan hukum manusia di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum manusia yang dibuat oleh manusia dan menyepelekan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk jenis kesyirikan adalah membantu orang-orang kafir, orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, membantu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir untuk menghinakan, menjatuhkan negeri-negeri kaum muslimin dan menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Maka tentunya ini adalah merupakan sebab usul seseorang itu keluar dari agama Islam, menafikan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang kita sebutkan tadi adalah merupakan di antara jenis-jenis kesyirikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pelakunya berpotensi dan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Allah, dan dia kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala.